adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu Indonesia mengalami beberapa tahap. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophusen merancang ejaan itu yang dibantu dengan Abu Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Yang kedua, huruf Oe untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang ketiga, tanda diakritik seperti koma ain, anjah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai, dan sebagainya. Yang keempat, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai, dengan ramai. Juga digunakan untuk menuliskan huruf Y seperti dalam Surabaya. Yang kedua yaitu ejaan Swandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophusen mengalami beberapa perubahan. Pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Swandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama Ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu 1. Huruf Oe diganti dengan U pada kata guru, itu, dan umur. Yang kedua, huruf Hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, maklum, dan abjad. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di garang. Pada Kongres 2 Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Profesor Dr. Prijono mengajukan prasarana dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat itu. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan karena terbentur biaya yang sangat besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerjasama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntutan itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972, nomor 196/P/1972, yang diketuai oleh Amran Halim, menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang merupakan pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196 garing 1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A garing U garing 1987 tanggal 9 September 1987. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan huruf. Pada ejaan Swandi ditulis di jalan, di jauh. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis menjadi jalan, jauh. Pada ejaan Swandi ditulis pajung, laju. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis menjadi payung, layu. Pada ejaan Swandi ditulis enjonja, gunji. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis menjadi nyonya, nyi. Pada ejaan Swandi ditulis isjarat, masjarakat. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis menjadi isyarat, masyarakat. Pada ejaan Swandi ditulis dicukup, dicuci. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis cukup, cuci. Pada ejaan Swandi ditulis tarij, acir. Pada ejaan yang disempurnakan ditulis tarik, akhir. Yang kedua yaitu huruf-huruf di bawah ini yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Swandi sebagai unsur pinjaman abjad asing. Diresmikan pemakaiannya. F misalnya maaf fakir. V misalnya valuta universitas. Z misalnya zeni lezat. Yang ketiga huruf-huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai. A banding B sama dengan P banding Q. Misalnya sinar X. Yang keempat yaitu penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibendakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata-kata yang mengikutinya. Misalnya di sebagai awalan ditulis dibakar, dilempar, dipikirkan, ketua, kekasih, kehendak. Di sebagai kata depan yaitu di kampus, di rumah, di jalan, di sini, ke kampus, ke luar negeri, ke atas. Yang kelima yaitu kata ulang ditulis penuh dengan huruf. Tidak boleh digunakan angka 2. Contoh anak-anak berjalan-jalan, meloncat-loncat. Selanjutnya yaitu tanda baca. Tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda 2 titik, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda miring, dan tanda apostrof. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya